Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang listening part B. Bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan penting di era globalisasi yang digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan teknologi. Salah satu cara untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang adalah melalui tes seperti TOEFL, khususnya pada bagian listening part B. Bagian ini menguji kemampuan peserta dalam memahami percakapan panjang dalam berbagai konteks, sehingga keterampilan mendengarkan menjadi sangat penting untuk dikuasai. Selanjutnya yaitu cara menentukan topik. Menentukan topik dalam listening part B dapat dilakukan dengan menyimak kalimat pembuka dan menangkap kata kunci di awal percakapan, yang dimana peserta perlu memperhatikan konteks situasi dan hubungan antar pembicara, karena hal ini memberikan petunjuk penting tentang topik yang akan dibahas. Selain itu, membaca opsi jawaban sebelum audio diputar juga dapat membantu peserta memprediksi isi percakapan tersebut. Dengan petunjuk tambahan, bisa diperoleh dari pengulangan kata serta intonasi yang digunakan oleh pembicara untuk menekankan poin penting dalam percakapannya. Karakteristik soal listening part B. Soal dalam listening part B biasanya berupa dialog panjang antara dua orang dalam situasi kampus atau sosial sehari-hari, di mana percakapan berdurasi sekitar 1 hingga 2 menit dan hanya diputar sekali. Setiap percakapan diikuti oleh 3 hingga 5 soal berbentuk pilihan ganda. Jenis pertanyaan yang diberikan cukup beragam, mulai dari pernyataan tentang fakta langsung, inferensi, hingga sikap dan kesimpulan dari percakapan tersebut. Bahasa yang digunakan bersifat natural, santai, dan kadang mengandung idiom serta ekspresi informal yang khas. Strategi menjawab soal. Strategi yang bisa diterapkan untuk menghadapi listening part B antara lain membaca pilihan jawaban terlebih dahulu sebelum percakapannya dimulai, agar dapat diperkirakan informasi penting yang harus dicari terlebih dahulu. Nah, peserta juga perlu fokus pada kalimat pembuka dan penutupnya, sebab biasanya mengandung informasi inti atau kesimpulan. Penting untuk menangkap kata kunci dan transisi antara informasi, serta memahami intonasi dan ekspresi pembicara. Di samping itu juga, peserta harus mampu menyaring informasi penting, menyimpulkan isi percakapan, menjaga konsentrasi sepanjang listening, dan melatih keterampilan ini secara rutin agar lebih terbiasa. Kesalahan umum dalam listening part B. Kesalahan umum yang sering dilakukan peserta antara lain adalah tidak fokus pada kalimat pembuka sehingga kehilangan informasi awal yang penting. Selain itu, peserta seringkali terlalu fokus pada detail yang sebenarnya tidak relevan dengan pertanyaan dan sering melewatkan waktu membaca opsi jawaban sebelum percakapan dimulai. Peserta juga kerap mengabaikan intonasi serta ekspresi pembicara, sehingga kesulitan memahami maksud tersembunyi dalam percakapan. Hilangnya konsentrasi saat mendengarkan, kurangnya kosakata, dan ketidakmampuan menyimpulkan isi percakapan menjadi faktor tambahan yang menyebabkan kesalahan. Selanjutnya, manfaat penguasaan listening part B. Menguasai listening part B memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan keterampilan menyimak di situasi nyata. Kemampuan ini penting dalam lingkungan akademik maupun profesional yang menuntut seseorang untuk mampu menyimak percakapan panjang tanpa pengulangan. Selain itu, penguasaan listening part B membantu dalam memahami konteks, ekspresi, dan sikap pembicara. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan cepat, memperluas kosakata dan ungkapan bahasa Inggris, meningkatkan konsentrasi, serta melatih ketahanan menyimak dalam waktu lama. Peserta juga akan lebih terampil dalam menyusun kesimpulan logis dari percakapan. Woman. Hi Tom,
Did you hear that Professor Adam postponed the history paper deadline? Man, really? No, I have checked the announcement yet. When the new deadline? Woman, it's next Wednesday inside of this Friday. She said too many students were having trouble with the secret. Man, that's such a relief. I was worried I would finish it on time. Now I can revise my paper. Woman, yeah, me too. By the way, are you going to the museum trip on Saturday? Man, I want to, but I have to work at the bookstore. Maybe I'll just go another time. Woman, that's too bad. The art exhibit is only there until Sunday. Man, oh well, maybe I'll stop by after work if there's time. Selanjutnya, marilah kita lihat bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan keyword. Langsung saja di soal yang pertama. What is the conversation about? Apa topik utama percakapan? Kita bisa lihat di kalimat percakapan pertama, yaitu Did you hear that Professor Adam postponed the history paper deadline? Kata kuncinya di sini itu yang postpone dan deadline, yang menunjukkan bahwa topik utama percakapan ini adalah tentang penundaan deadline makalah sejarah. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, a postpone paper deadline. Nah, untuk soal berikutnya, when is the new deadline for the history paper? Kapan batas waktu baru untuk makalah sejarah? Di sini kita bisa lihat di kalimat is next Wednesday inside of this Friday. Kata kuncinya di sini itu next Wednesday, yang menunjukkan bahwa batas barunya adalah hari Rabu depan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, next Wednesday. Untuk soal yang ketiga, why did the professor postpone the deadline? Mengapa profesor menunda batas waktu? Nah, kita bisa lihat di kalimat she said to the many students were having trouble with the sigma. Kata kuncinya di sini yaitu too many students were having trouble, yang menunjukkan bahwa alasan penundaan ini adalah karena banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dengan tugasnya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Nah, dengan menggunakan keyword, kita dapat dengan mudah menjawab dengan tepat dan menghemat waktu. Tetapi perlu diingat, kita tidak bisa sembarang memilih kata menjadi keyword. Keyword harus dipilih dengan hati-hati dan berdasarkan relevansi dengan pertanyaan. Adapun perlu diingat untuk mencari tips keyword yaitu baca pertanyaan dan pilih jawaban dengan teliti. Carilah kata-kata yang paling relevan dengan pertanyaan. Pilih kata-kata yang memiliki makna penting dalam percakapan dan hindari memilih kata-kata yang terlalu umum atau tidak spesifik. Baiklah, sebagai kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu listening part B merupakan salah satu bagian penting dalam teks kemampuan bahasa Inggris yang menantang dikarenakan percakapan yang diperdengarkan panjang, informasinya tersebar dan hanya diputar satu kali. Diperlukan strategi khusus agar peserta dapat memahami topik, ide utama, serta menangkap detail penting dari percakapan tersebut. Dengan memanfaatkan waktu membaca, pilihan jawaban fokus sejak awal, mengenali kata kunci, memahami intonasi, serta menyaring informasi penting, juga peserta dapat meningkatkan peluang menjawab soal dengan benar. Latihan rutin, penguasaan kosakata, dan strategi yang tepat menjadi kunci untuk menghadapi bagian ini dengan baik.
Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.